Salam diplomat, saya Kris dan saya siap bikin gebrakan. Pertumbuhan populasi manusia telah memicu peningkatan permintaan daging yang mengakibatkan tekanan besar pada lingkungan. Di sisi lain, ada peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya makanan sehat dan berkelanjutan. Orang semakin mencari alternatif protein yang ramah lingkungan dan juga bernutrisi tinggi. Mendirikan usaha kuliner daging kelinci adalah solusi yang cerdas dan progresif. Dengan memasok daging kelinci kepada masyarakat, Dapur Kelinci memberikan alternatif protein yang sehat dan berkelanjutan. Usaha kuliner daging kelinci juga memberikan peluang untuk mendidik masyarakat tentang manfaat kesehatan dan konsumsi daging kelinci dan dampak positif pada lingkungan. Namun, meskipun ada potensi besar, tantangan tetap ada dengan mengatasi stigma sosial terhadap konsumsi daging kelinci dan memastikan suplai yang konsisten untuk memenuhi permintaan. Oleh karena itu, strategi pemasaran dan pendekatan yang bijaksana dalam manajemen bisnis adalah menjadi kunci kesuksesan. Bisnis model yang digunakan oleh Dapur Kelinci yaitu B2B, yaitu dengan sistem konsinyasi pada beberapa toko oleh-oleh di Lampung. Dan juga B2C, yang mana kita membuka gerai makanan khusus daging kelinci dan bermitra dengan platform pemesanan makanan online. Dan sudah pasti revenue stream-nya yaitu dari pendapatan gerai dan pendapatan konsinyasi dan juga ada pemesanan makanan online yang melalui e-commerce. Market size dari Dapur Kelinci itu bisa dilihat dari tingkat konsumsi daging yang ada di masyarakat dan juga tren konsumsi kuliner. Sehingga target marketnya kita tuju adalah konsumen yang peduli akan kesehatan seperti rendah lemak, rendah kolesterol, dan juga tinggi protein. Kemudian juga pecinta kuliner, yang mana konsumen suka mencari makanan yang baru dan berbeda. Dan juga masyarakat lokal yang ingin mencoba hidangan lokal dan mencari pengalaman kuliner yang unik dan autentik. Marketing plan yang dilakukan oleh Dapur Kelinci yaitu mulai dari branding, yang mana nama dan logo mudah diingat oleh konsumen. Kemudian kita juga melalui pemasaran online dengan adanya situs web, pemasaran media sosial seperti Instagram, Facebook, TikTok. Kita juga melakukan campaign iklan, kolaborasi dengan influencer dan juga blogger. Untuk menentukan HPP, kami perlu memperhatikan berbagai macam biaya, mulai dari biaya produksi, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya operasional lainnya seperti kemasan dan juga distribusi. Dan proyeksi keuangan bisnis itu bisa kita lihat dari proyeksi pendapatan, proyeksi biaya, dan juga proyeksi laba bersih. Dana yang kami butuhkan yaitu sebesar 500 juta, yang mana untuk biaya operasional bulanan seperti pembelian bahan baku secara berkala, biaya produksi, gaji karyawan, biaya pemasaran dan promosi iklan, promosi online, event, promosi, dan operasional lainnya. Dan proyeksi peningkatan presentasi yang mungkin terjadi dalam bisnis ini, peningkatan volume penjualan dengan strategi pemasaran yang efektif, peningkatan jumlah pelanggan dan pesanan dapat menghasilkan peningkatan volume penjualan sekitar 20-30% setiap tahunnya. Pencapaian yang menjadi target bisnis kami dalam 3 tahun ke depan, yaitu dengan ekspansi dengan membuka cabang, peningkatan pendapatan tahunan hingga 2 kali lipat dari tahun pertama atau tahun-tahun sebelumnya. Dampak bisnis terhadap sosial dan lingkungan yaitu dengan pemberdayaan peternak lokal yang menyediakan pasar untuk peternak lokal untuk membantu mereka meningkatkan pendapatan. Dan daging kelinci tentu memiliki jejak karbon yang lebih rendah dibandingkan dengan daging sapi dan juga daging babi, sehingga membantu mengurangi dampak lingkungan terhadap pemanasan global. Dan juga daging kelinci sebagai alternatif protein yang sehat, rendah lemak, dan mendukung promosi pola makan seimbang dan cegah stunting, sehingga mendukung kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Selain itu, tentu usaha ini akan memberikan peluang pekerjaan lokal, memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi lokal. Sekian dari Dapur Kelinci dan terima kasih.